pusing-pusing mikirin tadi HP segala macam, saya dapat passive income di situ. Dan tapi kalau usaha yang baru mulai itu otomatis nggak bisa kayak gitu ya, karena akan harus melewati tadi lembah kematian tadi ya. Gitu. Di HT itu sama, di semua bisnis pasti ada lembah kematiannya. Dan sebelum saya sampai sekarang ini, saya sudah mencoba beberapa usaha, dan usaha itu bisa dibilang belum tikar, karena tadi ketika lewat lembah kematian, satu memang tidak ada yang mendampingi, tidak ada orang yang support gitu, dan akhirnya kita tidak tahan gitu. Jiwa kita mungkin masih pola pikirnya karena dari orang tua, dari teman, berpikiran kalau orang sukses itu kerja di perusahaan besar, gajinya ya besar gitu kan, fasilitasnya selangit, pakai seragam, pagi-pagi, ya, rambut gitu kan, meja dimasukin gitu, ya gitu deh. Sangat berlawanan dengan ketika kita jadi wirausaha gitu. Jadi soalnya kan kita bebas ya, kalau apalagi saya jamur gitu, nggak ada yang melihat kalau saya pakai dasi kan konyol juga ya, langsung tumbung jamur pakai dasi gitu. Jadi enaknya di wira swasta kita bisa pakai dalam arti tetap norma-norma ya, tapi selera pakaian kita yang atur gitu. Saya lebih senang pakai kaos sebenarnya gitu ya, jadi tiap hari saya pakai kaos, pakai celana jeans gitu. Bayangkan kalau tiap hari yang waktu saya masih pegawai harus pakai celana bahan, pakai kemeja gitu. Ya dalam bulan sekali saya harus beli kemeja baru gitu. Ya kan kalau kemeja itu aja kan malu juga sama teman gitu, kan udah kerahnya udah pada oke. Nah kalau di wira swasta ya bebas gitu. Dalam arti selama itu berkaitan, ya kita harus fokus. Misalkan kalau memang dengan kemeja dan baju yang rapi tadi bisa menambah income kita, maka ya kita harus memperhatikan itu gitu. Tapi ternyata jamur nggak ngaruh gitu. Saya pergi pakai minyak wangi pun malah ngerusak jamur gitu. Kalau minyak wangi kan, wah nanti jamurnya malah racunan gitu. Oh iya, gitu. Jadi disesuaikan lah gitu. Ya mungkin seperti itu kurang lebihnya. Mungkin kalau ada yang ingin di sharing bisa ke Pak Iqbal. Mas, udah keluar belum? Belum. Sayangnya belum. Ya itu dia, ada nasihat dari teman juga. Jadi selama ini sebenarnya usahanya ada beberapa banyak ya dari awal. Salah satu penyebab kegagalan itu tadi benar. Jadi ketika tidak ada percepatan dan nanti tadi menikah gitu kan. Karena kalau dengan yang menikah, saya lihat teman-teman saya yang di wira swasta ya, bahkan di bawah saya, junior-junior saya, itu dia udah bisa melesat. Karena dia tadi begitu mulai usaha, lewat di lembah kematian, pertolongan itu apa? Mereka menikah di titik itu. Nah, kalau tadi itu di apa ya? Kamal ini kamal banget. Nah ini dia. Ini yang benar seperti ini ya, jadi yang benarnya, tapi saya belum melakukan. Rata-rata orang berpikiran menikah di titik ini gitu. Pemikiran konvensional. Ya, konvensional. Karena apa? Sangat jarang wanita yang mau menikah. Betul. Tapi inilah kata teman saya itu ya, justru ini buktinya. Kalau dia bisa setia di sini, insya Allah di sini nggak macam-macam. Temannya betul. Temannya bukan dia. Kalau yang betul. nikah cerita lagi. Ya. Dan kalau yang di sini menikah, rata-rata di sini bermasalah gitu. Karena tadi waktu dia menikah di sini dia tidak menyampaikan ke calon istrinya kalau dia mau wira swasta. Dan kalau orang wira swasta itu pasti akan lewati ini. Gitu. Nah harusnya ini mungkin buat teman-teman yang belum menikah ya, dijelaskan di awal gitu. Kalau mau menikah bilang saya ke depan tidak akan terus-terusan jadi pegawai gitu. Saya punya target 2 tahun. Dan sebenarnya benar juga pertolongan Allah itu datang ketika saya punya niatan yang kuat untuk nikah. Itu tadi
alhamdulillah saya bisa melewati ini. Itu baru niat doang gitu. Insya Allah 2011 ini saya menikah. Januari berarti Januari ya? Januari 2011. Tahun depan bulan depan. Iya, tahun depan. Ya, Januari. Beberapa hari lagi tahun depan ya. Kita sih nggak perlu undangannya. Kita akan hadir. Ya mungkin seperti itu. Jadi tadi benar dengan menikah mungkin ya hadis bukan hadis, bahkan biar orang sendiri menyuruh kalau kita ya nikah kita akan jadi kaya gitu. Kalau kita miskin Allah akan mengkayakan kita. Gitu. Dan secara psikologis memang ya mungkin bukan wira swasta aja ya, seperti karyawan aja gitu. Kalau orang yang nikah sama yang belum nikah itu beda sekali etos kerjanya. Padahal yang nikah lebih capek ya, punya istri, punya anak. Tapi pagi-pagi dia udah nyampe kantor duluan gitu. Bayangkan sama yang bujangan gitu. Padahal dia belum punya keluarga ya, tapi suka telat gitu kan. Iya. Karena tadi belum punya apa? Mungkin motivasi tanggung jawab ya. Terserah saya juga yang telat nikah di keluarga saya karena saya 4 bersaudara, laki semua. Kakak saya udah nikah dua-duanya. Adik saya tuh udah nikah kemarin bulan Februari. Wajib ya. Jadi kedua nama adik gitu. Ya nggak masalah. Nggak masalah. Yang penting saya tahun ini atau tahun depan ya